Hey, Hey, balik lagi bersama kita di Hey, hey, balik lagi bersama kita di Semblake. cuy. Nah, Jadi kemarin kan di episode kemarin kita udah berkenalan, ya udah kenal. Kalian udah tahu nama kita, udah tahu nama dia. Kalau nama kita nama dia, kita, nama saya dia, sama mau nama dia, nyapa. maksudnya nama saya sama dia maksudnya. Jadi di episode sekarang tuh kita mau bikin podcast ceritanya ya. Podcast Mau tentang bikin apa nih? Podcast podcast. tentang apa ini? Kita mau cerita-cerita tentang masa-masa indah di sekolah. Karena Wih, kan sekarang lagi corona nih, kita juga ya sebenarnya kita masih SMA sih, tapi kita tuh sudah mulai merindukan momen di sekolah yang kita lewatkan selama corona ini. rindu ye, masa-masa indah Eh, di sekolah ye. masalah ini main-main doang sih, kalau belajar mah kagak. Oh. Kok lanjut. Kita enaknya mulai dari mana nih ceritanya nih? Kalau menurut gue sih enaknya dari pertama kita ketemu aja gimana? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kita pertama ketemu teh SMP ya? SMP soalnya kita beda ini ya, beda beda kubu. SD kita nggak kenal. Maksudnya kita beda Kita sekolah. dari luar Jadi gitu. nggak kenal. Kita dari luar. Iya, iya, dari Masuk ke luar satu negeri maksudnya. sekolah, sampai satu sekolah kita bingung, nggak punya Nggak temen jadi, nggak punya temen nggak jadi, nggak punya temen nggak jadi gini ya guys ya. Gua jelasin dulu nih. Jadi sekolah kita yang sekarang tuh sebenarnya ada dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Bahkan playgroup, playground itu. Ya kan? Jadi kita ada dari SMP, SMA, SD, SMP, SMA kan. Sekolah itu tuh. Nah, kita tuh SD-nya tuh nggak dari sekolah tersebut. Jadi kita bisa dibilang kita berdua tuh anak baru lah. Anak baru dari sekolah lain. Nah, tapi kita juga SD-nya nggak satu sekolah ya, nanya. enggak, kita beda. Jadi dia Ya, SD-nya di mana, gua di mana gitu. ya. Krisna dengar-dengar sekolahnya di luar ya, orang kasar. Ya udah, kita Lu ceritain juga aja. dulu Gue sekolah jujur, di itu kan, SD-nya di apa yang ada hewan itu, burung gitu. burung hantu ya. Nah, langsung aja. Langsung aja kita cerita awal kita ketemu tuh gimana sih. Gue jujur lupa. Nah, Yang gue inget sih waktu kapan? kelas 7 waktu masuk Ya, kelas masuk 7 tahu. pas pelajaran Sunda. Kan kita sekelas 3 tahun, Nang. 7, 3 8, tahun ya, 9 juga kelas sekelas 7 terus. 8 9. Hmm. Gue Sok inget tuh waktu ceritain. kelas 7 yang gue lagi Ya. ngerjain bahasa Sunda tuh. Bukan ngerjain sih, Hmm. sebenarnya lagi bingung kayak ini suruh ngapain gitu. Tapi ini anak di belakang gue anteng-anteng lagi ngerjain gini. Nah, gue kira kan dia anak Ah, bisa gitu. Ini anak bisa, gue tanya ke belakang. gak Ini tahu, disuruh gak tahu. ngapain? Ini disuruh ngapain tugasnya gitu kan. Ini anak dengan Ya. PD-nya ngomong gini. Nggak tahu, nggak tahu. Tapi dia baru ngerjain nggak tahu tuh. Bangke. Gue lupa serius. Emang pernah gue kayak gitu? Karena gue ingat waktu pelajaran Sunda, gue ingat tuh. Gue tahu, gue gaplok. Yang gue ingat mah, kita kenal tuh gara-gara tempat duduk kita tuh dekat. Jadi kan kita duduknya depan belakang gitu loh. Jadi kan ya otomatis sering ngobrol lah. Ya itu Ya, gue ingetnya kenalnya gara-gara itu. duduk di depan itu ya ada sejarahnya gue itu. Oh, gimana? Jadi awal MPLS tuh ya hari pertama, gue sama temen gue, MPLS tuh MOS ya, MPLS ya, tuh mau MOS. ya buat kalian yang baru tahu ya. Jadi kita tuh bukan kita sih gue gitu ya. Ya, Pas masuk sekolah, gue sama temen gue lagi nyari absen gitu. Absen. Ternyata nama gue ada di kelas, ya salah satu kelas lah ya. Gue 7B. masuk, lah aku udah pada duduk semua gitu kan. Bisa satu kursi, nggak maksudnya ada 2 kursi cuma satu baris gitu kan. Jadi Ya. sepasang. Hmm. Cuma sisa itu doang. Pas gue lihat depan guru ya. Iya. Coba Jadi apa-apa tuh langsung Krishna, berhadapan sama ini guru. Krishna. Ini guru nih. Jadi depan meja guru banget. Dan belakang gua nih anak nih. Gua. Dan lucunya Jadi lagi nih itu anak waktu itu pernah ditanya nih sama orang lain ya, sama teman-teman kita juga ya. Nama lu apa? siapa? Apa ih? Nama lu siapa? Dia jawabnya pelan. Salahnya dia jawabnya pelan. Vincent Suranto katanya. Nah teman-teman yang lainnya tuh malah nggak dengerin teh. Hah?
Vincent Stater, cenah. Kan ngakak gitu. Vincent Stater yang digini Ya, tuh. digini. Ya itu dulu main starter sampai dipanggil guru ya. Oh, gua mah enggak ya. Kayaknya gua doang ya yang sering dipanggil guru. Ngomongin guru kita juga pernah kan disuruh Tar dulu. Jangan nanti nyampe ya. guru Nanti dulu di dong. belakang lah ya. Kan jadi ceritanya tadi udah beres, kita udah kenal nih, ceritanya kita berdua udah kenal. Terus kita dekat tuh kenapa ya? Kalau gua inget tuh karena futsal kali ya, eskul futsal. Ya, futsal. Tapi kan kelas 8 sempat basket. Ya sempat basket Kita cuma masuk sempat 5 kali gara-gara nggak kuat gitu kan. kita sempat murtad ke basket. Terus masuk lagi futsal. Masuk lagi futsal Emang kita jiwa-jiwa mengkhianat gitu. futsal. Iya, sampai dimarahin sama gurunya. Futsal lagi Itu dong, futsal lagi pilihan katanya gitu. mau futsal, mau basket. Basket. Karena kita juga masuk basket juga cukup menyesal ya. Iya. Bisa Udah enggak gitu capek iya gurunya, soalnya. guru basketnya galak, nggak kuat bos. Telat 1 menit, lari cenah. Anjir. 1 menit bos. Nggak kuat. Gak kuat ye, kaki Salut lah langsung sama jadi anak kereta basket, los salut. Bogor ye. Terus apa lagi ya? Gara-gara futsal tuh. Terus Kerja kita kelompok juga aja. Kerja kelompok waktu kelas 7. pulang kan suka pulang bareng. Ya. Ini anak juga nih pulang Naik mobil. ajak ribut nih anak nih. Jadi gue kan dulu kan ya namanya SMP gitu ya, belum boleh naik kendaraan gitu ya. Jadi gue sama nih anak pulang naik kendaraan umum. Naik mobil. Anak, duit gue tinggal pas-pasan buat naik kendaraan umum itu. Ini anak dengan pedenya tuh. Ngomongnya angkot lah. Kendaraan umum. Biar spesifik. Kan kendaraan umum bisa taksi. Ya lebih spesifik angkot dong. Oh iya. Jadi, angkot gitu ya. Oh iya bapak kau. Jadi gue sama dia pulang naik angkot gitu. Ini anak nih ya kurang ajar nih. Jadi gue waktu itu sisa uang tinggal pas-pasan tinggal 5.000 kalau nggak salah. 5.000 itu gue cukupin buat naik angkot itu sama nantinya gue pulang naik ojek. Pas udah sampai gerbang dekat komplek rumah gue. Soalnya kan jaraknya rada jauh dari gitunya kan. Ini anak turun dari angkot bilang ke Mangnya, Mang di belakang. Lalu gue langsung melongo. Hah? Gue langsung lihat ini uang gue. Bisa goceng gimana lagi. Ini anak besoknya ngegantiin gue malah ngetawain, kampret emang. Ya, jadi bayar di belakang itu maksudnya gimana ya? Jadi bayar kan di belakang itu ada teman. Jadi dibayar sama teman gitu ya. Bukan gitu konsepnya. Jadi bayar di belakang tuh sebenarnya itu ya yang lebih benar itu dia ngasih uang ke gua. Nah dia ngomong bayarnya di belakang. Tapi nih kampret ini ngomong di belakang itu duit dia nggak dikasih tapi gua yang bayar. Lumayan lah menghemat 3.000. Menghemat aing yang rekor. Ya kan nanti juga nggak gue ganti. Kampret itu tuh nggak mau diganti malah ketawa dia. Kan kata Sule juga kalau sahabat mah nggak akan marah. Iya sih. Iya kan nggak marah kan itu lah. Kesel aja. Sampai saat ini kita belum pernah musuhan. Ya nantilah mungkin ada saatnya. Jangan. Cerita apa lagi ya? Oh ini aja, yang tadi aja yang kita skip itu yang ngomongin guru. Ingat ya lu waktu gue di sekolah sebenarnya anak yang baik di sekolah nggak pernah macam-macam sama guru. Ini anak ya bikin gara-gara nih ya. Jadi ceritanya tuh waktu itu tuh kita pernah kapelan botak. Kayak dia ini lagi sekarang botak. Kita tuh lu nggak solid, lu nggak botak lu. Botak pinggirnya doang tuh. Jadi terus gimana? Pernah kapelan botak, direncanain jadi, woi botak tuh. Soalnya waktu itu tuh lagi musim botak-botakan gitu. Enggak musim, gue mah ikut-ikutan aja kan, gue mah solid gitu. Jadi anak deh. Kita botak berdua. Nah udah botak, ini anak kampret emang. Sama-sama botak. Kenapa lu nyalain gue terus? Pak jitak gitu. Jitak orang botak. Gimana coba? Terus udah gitu nih anak dari belakang botol
botol minum. Sama botol-botolnya dia alung ke gua, kena kepala gua. Ya gua kan sakit gitu ya, bukan sakit hati atau gimana, sakit kepala gua gitu ya. Kira kepala gua beraja. Terus dia kesel ngebales ke gua. Iya, jadi gua ngebales ke dia ya, yang namanya pembalasan kan pasti lebih parah Lebih gitu kan. keras. Nah, gua ngebales ke dia. Tapi nggak kena. Botolnya dia lagi duduk di meja guru. Nah, dia duduk di meja guru, gua ini si tutupnya gua rada kencengin biar lebih sakit gitu. Alung ke kepalanya. Ini anak pinter, malah gitu. Jadi si botolnya kena Ya iya harus menghindar lah. Bodoh si, kalau dia lempar nggak tembok, udah menghindar. kena tembok, malah jatuhnya ke kursi guru. Terus pecah botolnya. Botolnya pecah. Jadi airnya pada Akhirnya meleber gitu kan. Nah, udah meleber kan? ke kursinya kursi guru. Kursi guru udah Udah gitu meleber. kan itu tuh lagi istirahat kan. Beres istirahat. Nah, terus tiba-tiba bel. Terus habis itu Dan pelajaran fisika. bodohnya kita berdua Langsung duduk tanpa harus ngeberesin ya. yang bocor itu. Jadi pas udah gitu, ya gurunya juga sebenarnya menurut gue salah sih. Ya disuruh siapa dia nggak lihat dulu ya. Nah itu, terus dia udah kita siapin, langsung main duduk aja. Gurunya main duduk, slep, main HP. Kok ini kursi saya ini pantat saya basah. Kursi saya banyak. Dia ngomongnya bujur waktu itu. Bujur ya, saya basah. Bujur itu pantat ya. Nah, waktu itu ada nih temen gue satu lagi. Dia udah ngeliatin gue. Terus gue diem gue kayak orang biasa gitu, gue diem gini. Enggak, gue ingat loh ya. Jadi kan kita duduk agak jauh tuh waktu itu kita berdua. Terus kita berdua tuh udah tatap-tatapan gitu sambil ketawa-ketawa. Terus anak ini nanti tunggu marah katanya. Marah. Jadi kan gurunya udah ngomong, ayo ngaku cepet siapa, pokoknya udah mau marah gitu ya. Kalau enggak saya bawa ke kepala sekolah. Terus gue sama Krisna itu udah tatap-tatapan doang gini, ketawa-ketawa gitu kan. Anak ini nih ke gue bisik-bisik. Nanti tunggu marah. sampai udah mau marah ya, sampai cepat kalau enggak saya nggak akan mulai pelajaran gitu, sampai gitu. Iya. Gua ini dengan pedenya ngomong gitu. Saya mister nggak sengaja, langsung lari ke WC gue langsung lari ke WC. Enggak, abis ngaku kan, terus ditanya siapa lagi? Sama Toto, Pak. Enggak, kampret kok. Enggak, sebelum itu gue udah ngomong, saya mister nggak sengaja. Gue langsung ke WC dulu ngambil kanebo. Baru pas gue datang ke kelas, dia nanya yang kayak tadi dulu. Siapa lagi? Gue jawab Toto, kata gue. Lah kan padahal dia yang lempar botol ya, bukan salah gue ya. Kalau nggak dia ngelempar botol kepala gue nggak akan kayak gitu. Ya kan iseng atuh. Nah udah sampai gitu, gue dengan baiknya mau ngebersihin itu kursi pakai kanebo ya. Baru juga kanebonya mau begini, guru itu bilang, enggak, Cina. Gini, enggak, Cina. Udah ngomong enggak tuh dia bilang, gimana caranya itu air bisa nggak ada di kursi tanpa harus dilap pakai kanebo? Ya gue kan pemikirannya bisa pakai logika. Ditiup. Gue tiup nggak boleh. Udah gue pakai cara kedua, kursinya gue miringin biar airnya turun gitu. Ya. Nggak boleh juga. Jadi satu-satunya cara. Jangan katanya gitu. Biar sama-sama adil. Saya basah, kamu juga harus basah. Kan kampret. Jadi ya udahlah. Terus jadinya gue kita berdua. Ya, jadinya gue bilang gini. Ya, gue bilang nggak adil tuh kalau misalnya harus saya doang sama Toto, gue bilang. Nah, gue panggil nih si Vincent. Emang kampret anak ini bawa. Jadi kita setengah ewang duduk di kursi guru, kita goyang-goyangin gitu biar bersih. Untungnya kita nggak dibawa ke capsek sih. Iya, puji Tuhan. Ya, tapi ya itulah momen tidak bisa dilupakan buat gue. Oh ini guru mat kelas 8. Itu sama lagi ribut juga kelas, dia lagi ngenangin, terus ribut kan. Terus dia, si Krisna, jadi itu tuh kita lagi depan belakang atau lagi sebelahan? Enggak sih, kita lagi duduk sebelahan. Jadi ceritanya guru itu tuh lagi nerangin, terus ada teman kita terus ribut kelasnya. Lari-lari kan. Di belakang lari. Terus gue lagi nulis, lagi nyatet sama si Toto, lagi sama si Vincent lagi nyatet. Ini anak kampret temen gue nih. Dari belakang tisu dibasahin, dibertokin ke kita. Iya.
Sama kita mau dibalas. Terutama gue sih yang mau balasnya. Gue mau balas gini. Ya. Anak itu lari terus nabrak kursi sampai kursinya jatuh. Jadi ya brak gitu lah. Ribut. Gurunya kaget kan. Udah gurunya kaget. Terus teriak katanya. Apaan kalian? Pokoknya marah lah. Udah marah. Gue sama dia diem. Gue diem gini kan. Gue diem gini. Gue bener-bener diem ya. Gue gak tahu apa-apa. Gue diem gini. Langsung. Guru bilang. Kenapa? Nah temen ini nyalahin gue. Ya gue balikin lagi. Soalnya gue sama si Toto lagi diem kan. Gue bilang. Dia Miss, dia dari belakang ngelempar tisu basah ke kepala kita. Ngomong gini. Terus si anak ini, si teman gue yang satu ini, dia bilang, oh enggak Miss, enggak. Tanpa dosa, enggak. Nah si Missnya malah marah. Ya, salah si bocah. Ya, malah marah ini. Kalian ini enggak gentleman. Pakai rok aja sana. Nah gue lagi gini. Ke si Toto. Enggak ada. Kan dia ngomong, gentleman kamu kok nggak pakai rok aja kan gitu kan pokoknya. Gua sama Krisna lagi sebelahan nih. Gua mah lagi duduk gini biasa diem, tangan gini. Si Krisna nih bodoh nih. Anak teh nggak tahu ya lagi dimarahin. Kalian bayangin nih lagi dimarahin sama guru. Nih jadi misalnya nih Krisna nih lagi duduk. Guru teh di sini dekat pisan, di depannya di si Krisna dekat pisan. Nah kan kita lagi sebelahan kan. Kalian gentleman dong, kalau nggak pakai rok aja. Si Krisna dengan gobloknya ngomong, pelan sih ngomong ke gua, ke sebelah gini, ayo tuh pakai rok. kan tambah marah. Orang lagi dimarahin, masih bisa kayak gitu. Gurunya langsung tambah marah. Itu kertas ulangan kali ya? Kertas ulangan. Dia langsung digeplak ke meja gua. Kamu cepetan pakai rok. Sumpah itu kagetnya nggak ada duanya, itu langsung digebrak sama guru. Yang waktu kelas 9. Kita yang kelas 9 dulu deh. Enggak, kita kelas 8. Kelas 8 udah habis ini menurut gua, banyak ya, terlalu banyak kata gua. Kalian tahu guys, kelas 8 tuh kita kelas paling ribut nih ya. Sampai wali kelas tiap hari, tiap pulang sekolah datang ke kelas kita. Jadi selalu udah jam-jam akhir tuh kan kita ada speaker kelas gitu kan, nyambung ke ruang guru. Nah wali kelas kita tuh dari ruang guru ngomong, tiap hari nih kelas 8B jangan pulang dulu ya, tetap di kelas. Terus ini nih, lu tahu nggak? Lu inget nggak yang waktu itu wali kelas kita ulang tahun? Oh iya. Jadi kelas kita tuh udah bikin kue ya, udah bikin kayak mau surprise gitu lah, mau surprise. Nah, untungnya pelajaran terakhir itu pelajaran biologi. Sekelas itu udah sepakat nggak akan ngerjain PR. Solid itu satu kelas tuh nggak akan ngerjain PR. Nah, terus alasan kita bilang aja izin ke guru bionya, bilang aja, Miss kita mau nge-surprisein wali kelas kita nih. Gimana, Miss? Boleh nggak? Nah, guru ini udah ngedukung katanya. Ya. Nah, guru ini gimana? Awalnya udah ngedukung, iya, pas dia tahu. Guru ini nanya kayak gini, so rencananya mau gimana? Nah, terus kita bilang aja, ya udah Miss pura-pura marah sama kelas 8B gara-gara muridnya nggak ngerjain PR katanya gitu kan. Oh iya siap. Nah ini nih jamnya. Taunya dia nanya, kalian emang nggak ngerjain PR? Kan sekelas kan kita beneran nggak ngerjain PR ya. Iya. Terus jadi si guru biologi ini kan tadinya mau pura-pura marah nih. Jadinya beneran marah. Datang ke kelas gini. Bu, pintunya diginiin. Buk, kalian duduk, saya beneran marah ini. Mungkin gue kan kaget gitu. Kok jadi masih sempat ketawa lagi. Terus akhirnya kan kita udah janji ya udah Miss hari ini kita ngumpulin katanya. Sama gurunya udah dikasih toleransi. Ya udah pokoknya hari ini tetap ngumpulin cenah. Saya tunggu sampai jam 2 katanya gitu kan. Nah, detik-detik. Wali kelas kita datang. Itu yang cewek-cewek udah pada megangin kue tuh. Udah megangin kue. Wali kelas kita datang, ngebuka pintu. Kita udah happy birthday. Udah gitu kan. Wali kelas kita, enggak duduk nanti aja. Ya, udah gagal total itu ulang tahun. Iya, udah gagal total. Terus pas dia lagi marah tengah-tengah, si cewek-cewek dari luar ini yang udah bawa kue nih, masuk ngetok. Nanti di luar dulu katanya.
Aduh, terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Capek kalau ceritain semua. Kalau kelas 9 sih, gue ingetnya waktu kita dikeluarin teh, waktu pelajaran fisika, diusir dari ruang guru. Kenapa ya kita tiap pelajaran fisik bikin masalah? BTW ini kelas 8 sama kelas 9 guru fisikanya beda ya? Beda ya. Yang kelas 9 sih menurut gue lebih gokil. Enggak ada gokil-gokilnya. Jadi gue nih sama anak ini duduk paling belakang tuh, paling belakang, Berdua, paling berdua belakang. lagi. Ya lu tau lah, kita kalau Biasa lagi ngobrol. udah gabungin, Jadi udah. posisinya tuh si Krisna lagi duduk biasa, terus gue ke kursi Krisna gini nih. Nah, gini Nah, nih. ini anak ngeliatin, nggak ada kerjaan ini anak ngeliatin ke celana gue. Ya salah siapa orang? Kolornya kelihatan. Nah kan gue lagi duduk gitu, lagi biasa gini. Ini anak malah ngeliatin ke celana gue. Terus bilang gini. Lu bayangin nih ya fisika. Gabut kan? Ya gue gini-gini kan gini. Kolornya si Krisna kelihatan. terus 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 gue ngomong kan. ini anak malah ngomong gini. Nah, kolor lu warna merah ya? Apa sih ngomong? Ungu merah. Ungu gue ngomongnya Anak ungu. bilang, nah kolor lu warna ungu ya? Gue bilang, enggak warna merah, cuma merah marun. Gue bilang gitu. Gue bilang, ungu, lu cuma merah. Ungu ah. Yang lain lagi nyatet, kita berdua berdebat gara-gara kolor. Terus guru itu sampai gini. Itu berdua di belakang keluar, cina. Gue sih awalnya udah ngajak. Terus kita masih diem. Udah ngajak. Ayo toh, nih anak malah diem. ya kalian pikir nih ya, kalau guru marah kayak gitu kan sebenarnya nggak bener-bener nyuruh keluar kan, maksudnya biar diem aja gitu kan gurunya udah ngomong, woi kalian cowok berdua paling belakang keluar. Nah anak ini kampret nih, masa dia ngajak-ngajak tuh ayo keluar tuh. Ya kan gue mau dianggap baik gitu di sekolah tuh, mau diem. Terus sampai dua kali gue ngajak. Kan gurunya bilang lagi, cepat keluar kalau enggak saya jajan ke kantin kan. Ya kan daripada rugi gitu kan. Yeah. Gue ngajak ke situ. pokoknya dia ngomong, kalau kalian gak keluar saya aja yang keluar, saya mau jajan ke kantin. Nah. Ini anak ngomong gini, tuh udah ayo keluar tuh kita aja ke kantin. Parah emang. Udah gitu dia, ini anak masih bilang, bentar, sebentar katanya. Nah sampai guru ini udah benar-benar kesel sama kita, ngomong, sekali lagi nih, terakhir. Saya bilang kalian berdua keluar. Ya udah, akhirnya kita keluar. Ujung-ujungnya kita nongkrong. Jadi di lantai 3 tuh ada kayak lorong gitu ya. Ya, lorong. Kita duduk biasa di lorong duaan. Diusir tuh kayak nggak merasa bersalah gitu. Malah kayak bener lah, emang enak gitu waktu diusir tuh bener-bener. Happy aja gitu bawaannya. Gabut gitu kan, lagi gabut mending udah langsung keluar. Dan begonya lagi nih, kita berdua lagi di luar, lagi melihat pemandangan lapangan gitu ya, teman kita berdua menyusul. Iya. Nyusul terus dia kita berdua diusir juga. Keluar malah ketawa-ketawa bilang, gue diusir gara-gara botol. Gue diusir juga. Ya kan aneh gitu. Diusirnya gara-gara kok seneng. Gak tahu, gue juga gak ngerti. Terus dulu juga kan gitu, apa lagi kelas 9-nya. Jadi menjelang apa ya, dulu tuh kita tuh ada turnamen futsal gitu ya. Ya, gue gak ikut bal. Ya turnamen futsal, jadi tiap pulang sekolah tuh kita sering main bola dulu gitu. Nah nggak tahu emang kenapa waktu hari itu tuh emang kayaknya gue lagi siang. Mau tahu nggak kenapa gue nggak masuk tim, dicoret? Ya sok ceritain. Lu tahu kan? Ceritain sama lu sok. Jadi ini anak tuh ya awalnya udah ditulis jadi kan anak-anak futsal tuh kan kayak di apa sih, seleksi gitu siapa. Ada banyak lah, terus diseleksi gitu. Gue tuh udah ditulis sama pelatihnya. Ya, anak mau dibawa buat nanti udah masuk tim yang paling bagus ya, udah masuk tim yang paling edan pas lagi futsalnya. Bikin gara-gara, nih anak udah ditulis. Pelatih lagi ngebenerin jam, pas mau lagi ngejam gini, digabret perutnya. Bego gitu, udah dikasih hati malah nawar lah. Tadi gue. Jadi dia tuh udah dimasukin, tapi dia bikin gara-gara. Jadi gara-gara dia dicoret dari namanya. Jadi kan gue udah tulis nih di daftar pemain yang mau dibawa buat turnamen. Terus sebenarnya nggak gara-gara itu juga sih, gue kan jadi gimana ya,
gue udah tahu gue bakal kepilih gitu. Terus pas latihan selanjutnya, gue latihannya nggak benar. Nah itulah gara-gara dia nggak dipilih, dicoret sih lebih tepatnya. Terus kayaknya dendam sih itu pelatih ke gue. Langsung dicoret dia dari daftarnya. Jadi itu pelatih kan lagi benerin jam tangan, lagi nyeset waktu gitu kan buat tanding. Dia lagi gini-gini, gue gabret. Gue tiduran di lapang. Bayangin pelatihnya aja sampai tiduran di lapang gara-gara nih anak. Gimana nggak dicoret nih anak? Ya, Terus sama yang ini nih, yang satu hari ini nih. ya jadi kan waktu itu kan ya lagi latihan gitu kan. Sebenarnya bukan latihan formal sih, cuman kita kan kayak pulang sekolah suka main bola aja gitu sih, bareng sama teman-teman gitu kan. Nah, terus jadi kayaknya tuh emang hari itu tuh kayak gue lagi sial aja gitu ya. Jadi gue nendang dari ujung, bolanya nyangkut ke arah ke atas kan, nyangkut ke atas. Nah udah gitu. Nah si anak kampret ini, gue nendang terlalu kenceng kan, jadi sampai nyangkut. Nah gue ngambil bolanya ke atas lewat tangga. Nah temen gue ada yang udah ngambil bolanya, manjat pagar. Nah gue sampai atas, bener-bener ngapain gitu nyari bola, nggak ada. Ngapain gue ke atas, taunya bolanya udah sampai ke bawah gitu. Gue turun ke bawah, sampai bawah, gue dioper bolanya. Ya gue kan kesel gitu, udah capek-capek naik, bolanya itu udah di bawah. Gue dioper, sudah dioper, gue tendang tuh bolanya tuh, gue harus keras lagi. Tendang, bung. Ternyata di kayak hallnya gitu, di hallnya itu tuh lagi ada yang ngebatik kan. Ya, jadi adik kelas. Ya di kelas kita tuh lagi ada ngebatik gurunya gitu. juga, ada guru seninya juga di kelas, kayak lagi bikin pelajaran gitu, pelajaran seni ngebatik gitu kan. Nah gitu, gimana Nang, ceritain Nang? Udah gitu, gue syok, ternyata bolanya ke arah kompor yang buat manasin lilinnya. Gue teriak, kalah sih ya. Si bolanya kena kompor, itu bener sekolah kayak mau kebakaran. Push, langsung asap. Guru seninya teriak. Kampretnya lagi, teman-teman gue pada mau kabur pulang. Termasuk gue kabur juga. Ini juga mau pulang nih. Ya gue kan, terus ada. Ya kan, sebenarnya bukan salah kita dong. Salah si Krisna doang, suruh siapa nendangnya ke situ. Ya untungnya gurunya baik. Nah, jadi ada nih, kan dia bilang, matiin itunya kompornya katanya. Ya gue kan udah bersalah, ya udahlah gue matiin gitu kan kompornya. Bolanya hal pertama nih ya, sampai ke kompor itu, yang pertama gue ambil sebenarnya bukan matiin kompornya, bolanya dulu gue selamatin. Kan bodoh gitu. Bolanya gue selamatin, temen gue ini dari belakang ada yang mau kabur. Ya kan gue kan gak enak nih mau ditinggalin nih kan. Iya. Gue ambil bolanya, panggil. Pegang dulu bolanya. Terus dia, hah? Mau pulang. Terus akhirnya sekitar 8 orang atau 7 orang kita dipanggil ke Capsek. Tulis nama-namanya itu kita di minus poin gitu. Dan kita disuruh ngegantiin kompornya. Ya, karena rusak kan kompornya. Udah, jadi kompor listrik gitu kan. Terus atasnya udah semua, jadi udah nggak bisa panas gitu. Nah terus udah gitu kita disuruh ganti. Udah disuruh ngeganti. Kira kita nggak diganti sampai sekarang. Belum diganti. Gue tanggung jawab gitu ya, udah ngurusin ini. Ya pulang dari turnamen, ya emang sih kita nggak juara ya, cuma kita gugur di semifinal aja. Ya gugur di semifinal juga menurut gue udah membawa keberuntungan lah, apa ya, kayak prestasi buat sekolah lah, udah bisa membawa sekolahnya sampai ke semifinal. Ya, nggak tahu, gue nggak ikut. Ya. Dia kesini terus nih. Apa lagi ya? Udah kali ya, zaman SMP mas. Udah lama sama saya SMP mas sebenarnya. Kita masuk ke SMA ya. SMA apa ya? Sebenarnya SMA kita kurang ada sih momen-momen bareng tuh, soalnya kita beda kelas. Dan sepertinya IPA IPS tuh kurang akur ya dilihat-lihat. Ya halo guys, tadi mohon maaf, tadi itu ada wifi rumah gua gangguan.
Mohon maaf ya. Jadi kita lanjut aja. Tadi pembahasan tuh sampai mana sih? Seingat gue sih tadi tuh sampai IPA IPS nggak pernah bersatu gitu. Oh ya ya. Ini kita nggak tahu juga ya. Mungkin itu perasaan kita aja. Ya Tapi gue sih, kayak emang gue pribadi tuh kayak belum ngerasain ada momen buat satu angkatan gitu loh. Selalu per kelas atau enggak ada kubu-kubu sendiri gitu loh. Jadi nah itu. bisa-bisa gitu angkatan kita teh. Jadi nggak tahu kenapa kita tuh Ya, pengennya tuh menjalin kebersamaan antara satu angkatan ini. iya, Karena waktu SMP ya, tuh satu angkatan tuh benar-benar satu angkatan ya. Jadi iya, waktu bener-bener nyatu. Makanya gue bingung begitu SMA kok jadi kayak gini. gue Ini ingat BTW kita di sekolah yang sama lah ya, teman-temannya juga sama. gue ingat banget waktu gradu kelas 9. Waktu kita Iya dong, ditayangin masa ke kelas 8. nggak lain beda cerita yuk. Jadi waktu ditayangin video apa sih video yang This Is Me Kita bikin. ya yang kita Ya, bikin. ya jadi video apa ya, pas gradu tuh kita dibikin kayak satu video perpisahan gitu loh. Ya itu emang nggak satu angkatan, cuman beberapa orang, tapi itu kan mewakilkan satu angkatan gitu loh. Ya, jadi tiap kelas tuh ada yang mewakilkannya. Heeh. Nah pas SMA kok jadi pecah-pecah gitu, jadi per kubu. Gimana ya? Ini jadi gue sedih kalau misalnya kayak gini. Alay, alay, alay. Ya gimmick aja gitu aing mah. Ya semoga aja Terus selesai. ya udah sih kita Ya tutup semoga di aja sini aja selesai ya. ini ya, selesai pandemi ini COVID-19 ini IPA IPS bisa bersatu mungkin. Amin. Saling Apalagi nanti apa kalau sesuai surat dari sekolah sih kita masuk sekolah tuh udah kelas 12 ya. kelas 12. Jadi Udah gue tahun ajaran gue baru. pribadi aja gue nggak ngerasain kelas 11 semester 2. Ya inilah yang namanya waktu Iya, nggak pernah kerasa gitu. ya. Nggak ada yang tahu ke Gak ada depannya yang bakal tahu. gimana. Ya udah, daripada kita makin ngaco, makin garing ngomongnya, Garing makin kita kalian tutup di juga sini saja makin ya. malas ngelihat kitanya kan Bosan. daripada kalian bosan mending kalian komen di bawah podcast apa lagi yang harus kita lakuin. Jangan lupa buat di like Temanya apa lagi? ya, temanya juga ya. Pokoknya jangan lupa di like, Komen, jangan lupa juga di share juga. subscribe. Nah, itu yang Subscribe paling dong. penting. Oke, Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga podcast ini bisa menghibur kalian. ya udah ya. See you the Ya, next udah. video. Bye Bye-bye. bye.